Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Syafi'i di channel Satu Asa. Di video kali ini kita akan mengulas tentang pentingnya memahami tujuan mengelola keuangan pribadi. Simak terus video ini sampai selesai. Oke, setelah kita tadi membahas tentang pentingnya mengelola keuangan, di segmen kedua ini kita membahas tentang memahami tujuan mengelola keuangan. Jadi mengelola keuangan itu, kawan-kawan, harus punya tujuan. Buat apa? Ibaratnya gini deh. Kalau kita keluar dari rumah, pergi gitu ya, tanpa tujuan yang jelas, maka apa yang terjadi? Misalnya kita pakai motor, pakai mobil, keluar dari rumah, nggak jelas mau kemana. Yang terjadi adalah kita hanya muter-muter saja. Yang pertama, kita kehilangan waktu. Waktunya semakin habis. Kalau di kehidupan kita, ngomongin soal uang, umur kita semakin berkurang. Terus yang kedua, kita ngeluarin bensin, ngeluarin tenaga, ngeluarin pikiran. Artinya energinya terbuang sia-sia. Yang ketiga, kita juga ketika berpergian otomatis mengeluarkan uang juga. Uangnya kepake tanpa tujuan yang jelas, energinya kepake, terus waktunya juga kepake tanpa hasil yang pasti. Maka dalam mengelola keuangan pribadi, itu juga wajib punya tujuan. Nah, pertanyaannya, tujuan mengelola keuangan pribadi itu apa aja, Mas? Nah, setidaknya masing-masing orang punya preferensi sendiri-sendiri terhadap tujuan keuangan mereka. Misalnya, kawan-kawan memutuskan nanti di umur sekitar 40 tahun, atau pensiun dini, umur di angka 40 atau 45 tahun, kawan-kawan sudah punya dana pensiun. Nah, ini penting, apalagi kawan-kawan yang bekerja di sektor informal, atau misalnya pelaku usaha, atau kawan-kawan sebagai pekerja di swasta, bukan yang sebagai PNS, yang dimana biaya atau dana pensiunnya harus dialokasikan sendiri. Maka mau nggak mau, salah satu tujuan yang mau dicapai adalah mempunyai dana pensiun. Berapa jumlahnya? Nah, kita harus ngitung pensiun kita itu untuk apa saja dan mau berapa waktu kita gunakan. Nanti ketemu angkanya, besarannya di angka berapa. Nah, goal untuk mempunyai dana pensiun ini mulai kita alokasikan dari hari ini. Misalnya dalam bentuk tabungan, dalam bentuk investasi, bisa di deposito, bisa di saham atau reksadana dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, salah satunya ya, misalnya tujuannya adalah mempunyai dana pensiun. Atau misalnya nggak usah jauh-jauh ngomongin sampai pensiun deh. Misalnya yang paling dekat, kawan-kawan hari ini belum punya dana darurat. Maka bisa jadi tujuan finansial yang paling urgent hari ini adalah mempunyai dana darurat. Atau misalnya kawan-kawan baru punya anak, maka setidaknya kawan-kawan sudah harus memplanning dana pendidikannya dia. Setidaknya nanti kalau kuliah harus menyiapkan angka berapa. Nah, itu goalnya. Goalnya misalnya untuk dana pendidikan, kuliah butuh angka berapa, maka bisa kita siapin dari hari ini. Atau misalnya kawan-kawan hari ini masih ngontrak dan pengen punya rumah sendiri, ya mau nggak mau, goalnya adalah bisa punya rumah sendiri. Kapan, harganya berapa, mulai kita planning kan hari ini. Mulai kita alokasikan hari ini untuk bisa mencapai rumah tadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa tujuan keuangan dari kawan-kawan? Nah, silakan mulai dioret-oret, mulai digali, mulai diidentifikasi sebetulnya tujuan keuangan saya apa. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe. Silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.